Seorang tentara militer Israel dikejar oleh sebuah drone milik kelompok Hizbullah. Aksi pengejaran tersebut terjadi di perbatasan Shomira, Israel. Sebuah rekaman video menunjukkan aksi pengejaran seorang tentara Israel di perbatasan Shomira. Tentara Israel tersebut terlihat tengah dikejar oleh sebuah drone milik kelompok Hizbullah. Namun hingga kini belum diketahui apakah drone tersebut berhasil mengenai target. Diketahui perbatasan Shomira di Israel Utara berbatasan langsung dengan desa-desa di Lebanon Selatan. Pemirsa, drone militer Hizbullah menyerang pertahanan militer Israel di perbatasan Lebanon. Serangan itu disebut membuat Kolonel Meir Biderman, Komandan Brigade Lapis Baja ke-401 Israel, mengalami luka serius. Sebuah drone kamikaze diluncurkan militer Hizbullah dan menghantam sebuah rumah di pemukiman Metula, Israel Utara dekat perbatasan Lebanon. Media Israel menyebut drone tersebut mengenai atap rumah dan memicu kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam serangan Hizbullah ini. Sementara itu, militer Hizbullah juga merilis sebuah video yang memperlihatkan pasukan mereka menargetkan sebuah tank Merkava Israel di kota Taibeh, Lebanon Selatan. Rekaman tersebut memperlihatkan drone sebelumnya memverifikasi dengan mencocokkan tata letak bangunan menggunakan citra satelit hingga akhirnya berhasil menghantam tank Israel. Rilisan rekaman terbaru, drone Hizbullah berhasil menghantam markas komando baru Brigade Lapis Baja KM401 milik militer Israel di Lebanon Selatan. Kolonel Meir Biderman, Komando Brigade Lapis Baja KM401 Israel mengalami luka serius akibat serangan ini. Menurut IDF, Biderman mengalami cedera kepala serius dan untuk sementara digantikan oleh kepala staf brigadenya. Serangan ini menjadi salah satu yang paling signifikan dalam eskalasi serangan drone Hizbullah belakangan ini. Keberhasilan drone-drone Hizbullah yang menghancurkan titik-titik militer Israel juga terjadi di wilayah Al-Bayada, Lebanon Selatan. Dalam sebuah rekaman yang dirilis, drone serang ababil serta EPV berhasil menghancurkan pangkalan serta tank militer Israel. Israel mengakui adanya serangan drone Hizbullah terhadap pangkalan militernya di Al-Bayada. Israel mengklaim dari serangan-serangan tersebut sebagian drone berhasil dicegat. Pemirsa, konflik panas di Selat Hormuz belum juga mereda. Siapa sebenarnya yang menguasai nadi perdagangan dunia itu? Saat ini Iran terus menempuh komunikasi dengan negara Oman sebagai negara yang juga berbatasan dengan Selat Hormuz. Lantas bagaimana dengan Amerika Serikat? Kehadiran tentara Amerika Serikat di Selat Hormuz dirasa Iran sebagai ancaman bagi keamanan nasional Republik Islam Iran. Iran akan terus menunjukkan kepada Amerika Serikat dan dunia bahwa mereka mampu mempertahankan keamanan di wilayah mereka sendiri. Sementara itu, pihak Amerika Serikat tetap menganggap bahwa Selat Hormuz adalah perairan internasional hingga tidak ada yang boleh mengendalikannya. دوره پیش رو جمهوری اسلامی ایران تدابیر رو اتخاذ خواهد کرد که با اون اتخاذ اون تدابیر و اجرای اون نسبت به صیانت از امنیت ملی و حاکمیت ملیش مطمئن بشه و در این چارچوب با کشور ساحلی دیگر تنگه هرمز یعنی عمان در ارتباط است. Ajakan Iran kepada Oman untuk bersama-sama menjaga keamanan di Selat Hormuz yang berbatasan juga dengan negara Oman dan Iran membuat Amerika Serikat seolah tidak terima. AS tidak akan membiarkan Iran ataupun Oman mengendalikan Selat Hormuz. AS bahkan tak segan-segan akan meledakkan Oman jika Oman ikut campur menguasai Selat Hormuz. Strait's going to be open to everybody. It's international waters.
Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Pasukan Israel menghancurkan sejumlah rumah warga Palestina di Silwan, Yerusalem Timur. Otoritas Israel menyebut pembongkaran dilakukan karena bangunan didirikan tanpa izin. Pasukan Israel bersama sejumlah buldozer menyerbu kawasan Al-Bustan di kota Silwan, Yerusalem Timur, Palestina. Rekaman menunjukkan alat berat dan personel militer Israel memasuki area permukiman dan pusat usaha milik warga Palestina. Otoritas Israel kemudian mulai membongkar sejumlah bangunan dan tempat usaha di kawasan tersebut. Israel menyatakan pembongkaran dilakukan karena bangunan itu dibangun tanpa izin resmi dari otoritas setempat. Namun warga Palestina menilai izin pembangunan hampir mustahil diperoleh, sementara pembongkaran oleh pasukan Israel terus mengancam permukiman mereka di Yerusalem Timur. Diketahui kawasan Al-Bustan selama bertahun-tahun menjadi titik ketegangan di tengah sengketa lahan dan kebijakan penggusuran terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan. Puluhan pemukim ilegal Israel menyerbu desa Kif Hares, tepi barat Palestina. Para pemukim serang rumah-rumah warga Palestina dengan batu. Sekelompok pemukim ilegal Israel dilaporkan menyerbu desa Kif Hares di wilayah tepi barat Palestina. Serangan ini dilakukan pada malam hari setelah wilayah tersebut berhasil diduduki. Para pemukim melempari rumah-rumah warga Palestina dengan batu dan memicu ketegangan serta kepanikan dari warga setempat. Akibat insiden ini sejumlah rumah warga rusak dan beberapa warga menderita luka-luka. Pasukan militer Israel memblokade akses warga Palestina untuk melakukan ziarah ke makam di tepi barat Palestina. Selain mencegat, pasukan Israel juga menyerang warga di kamp pengungsian Jenin di wilayah tersebut. Pasukan militer Israel mencegat warga Palestina untuk berkunjung ke makam di kamp pengungsian Jenin di tepi barat Palestina. Sejumlah mobil militer dan pasukan Israel terlihat melakukan blokade jalan di area tersebut. Selain pembatasan akses, pasukan militer Israel juga dilaporkan menyerang warga Palestina dengan melempar bom gas air mata.